Video ini dibuat oleh kelompok 1 untuk memenuhi tugas akuntansi manajemen sektor publik. Definisi gaji dan kompensasi aparat publik. Kompensasi adalah segala sesuatu yang diterima para pekerja sebagai balas jasa atas pekerjaan yang diberikannya kepada organisasi yang dapat berupa gaji, tunjangan, pelayanan, dan atau fasilitas dan sebagainya, yang dimulai dengan uang dan cenderung diberikan secara tetap atau permanen. Gaji merupakan kompensasi yang diberikan dalam bentuk finansial. Kompensasi finansial atau gaji juga memengaruhi strategi organisasi secara keseluruhan, karena kompensasi memiliki pengaruh kuat pada kepuasan kerja, produktivitas, perputaran pekerja, dan proses-proses lainnya dalam sebuah organisasi. Regulasi gaji dan kompensasi aparat publik. Upah atau gaji merupakan hal krusial dalam bekerja karena merupakan penghargaan dari hasil pencapaian kerja. Gaji dan kompensasi untuk aparat publik diatur dalam regulasi secara terinci. Regulasi Indonesia ada di Peraturan Pemerintahan Nomor 12 sampai 20 tahun 2012 tentang gaji PNS, TNI, dan Polri. Tujuan gaji dan kompensasi aparat publik. Kompensasi disesuaikan dengan kebutuhan sumber daya, usaha, tujuan, dan ketersediaan sumber daya. Kompensasi digunakan sebagai penghargaan atas prestasi kerja yang luar biasa. Sebagai contoh, kompensasi tersebut termasuk bonus, komisi, saham, dan pembagian keuntungan. Tujuan dari kompensasi dan program tunjangan adalah untuk membantu organisasi dalam menarik dan mempertahankan pekerja yang berkualitas dan untuk memotivasi para pekerja dalam mencapai hasil yang maksimal. Gaji merupakan gabungan nilai antara tujuan manajemen organisasi dengan harapan para pekerja yang manfaatnya antara lain sebagai daya tarik bagi pekerja yang diperlukan oleh organisasi. Gaji menjaga keberadaan pekerja agar tetap bergabung dengan organisasi. Peranan serta fungsi gaji dan kompensasi aparat publik. Peranan gaji dapat ditinjau dari dua aspek. 1. Aspek pemberi kerja. Gaji merupakan unsur pokok dalam menghitung besarnya biaya, produksi, dan sejumlah komponen yang menentukan harga pokok produk, yang mana kelangsungan hidup organisasi akan ditentukan. Apabila organisasi memberikan gaji terlalu tinggi, maka harga pokok produk akan tinggi, dan apabila gaji yang diberikan terlalu rendah, maka manajemen kesulitan mencari tenaga kerja. 2. Aspek penerima kerja. Gaji merupakan penghasilan yang diterima oleh seseorang yang digunakan untuk memenuhi kebutuhannya. Gaji bukan merupakan satu-satunya motivasi pekerja dalam berprestasi, tetapi gaji merupakan salah satu motivasi penting yang ikut mendorong pekerja untuk berprestasi, sehingga tinggi rendahnya gaji yang diberikan akan memengaruhi kinerja dan kesetiaan pekerja. Fungsi gaji diantaranya 1. Untuk menarik pekerja yang mempunyai kemampuan masuk ke dalam organisasi. 2. Untuk mendorong pekerja agar menunjukkan prestasi yang tinggi. 3. Untuk memelihara prestasi pekerja selama periode waktu yang panjang. Selain itu, kompensasi yang baik dapat memberikan dampak positif pada organisasi, yaitu mempermudah pelaksanaan, baik secara administrasi maupun hukum, dan memiliki keunggulan lebih dari para pesaing. Bentuk gaji dan kompensasi aparat publik. Jenis kompensasi yang diberikan pada pekerja bisa berupa imbalan ekstrinsik maupun imbalan intrinsik. Imbalan ekstrinsik yang berbentuk uang, misalnya gaji, upah, honor, bonus, komisi, dan insentif. Ada juga imbalan ekstrinsik yang bentuknya manfaat atau tunjangan perlengkapan, misalnya uang cuti, uang makan, uang transportasi, atau antar jemput. Asuransi, jam sostek atau jaminan sosial kerja, uang pensiun, rekreasi, dan beasiswa melanjutkan studi. Imbalan intrinsik tidak berbentuk fisik dan hanya dapat dirasakan seperti keberlangsungan pekerjaan, jenjang karir yang jelas, kondisi lingkungan, pekerjaan yang berarti dan menantang, lingkungan kerja yang aman dan sehat, serta perlakuan yang adil. Pemberian kompensasi dapat dilakukan tanpa harus ada ikatan dengan prestasi, seperti halnya upah dan gaji. Namun, kompensasi dapat pula diberikan dalam bentuk insentif yang
merupakan kontra prestasi di luar upah dan gaji, dan memiliki hubungan dengan prestasi. Hal ini yang kemudian disebut sebagai pembayaran atas kinerja, sementara kompensasi yang berupa tunjangan umum tidak dikaitkan dengan prestasi kerja. Tunjangan lebih banyak dikaitkan dengan pemberian kesejahteraan dan penciptaan kondisi kerja, sehingga pekerja lebih merasa nyaman dan merasa mendapatkan perhatian atas atasan. Sistem gaji dan kompensasi aparat publik. Menurut Kate Dapis dan William B. Wetter, sistem insentif menghubungkan kompensasi dan kinerja pekerja dengan memberikan penghargaan pada para pekerja atas hasilnya yang akurat. Keterkaitan insentif dengan prestasi kerja. Insentif dan prestasi kerja adalah bagian dari pengelolaan yang kompleks untuk menyatakan dan mempertahankan hubungan kerja di antara perusahaan dan para pekerja. Kedua hal tersebut menunjukkan tidak hanya pada hal-hal yang hendak dicapai oleh manajemen, namun juga keyakinan manajemen mengenai hubungan tersebut. Menurut Sinamora, alasan-alasan perlunya mengkaitkan pembayaran insentif dengan prestasi kerja yaitu: 1. Motivasi. Memotivasi pekerja dengan pembayaran insentif. Yang kedua, retensi. Mempertahankan sumber daya yang terbaik dan menjadi motivasi untuk tetap bersama pada organisasi tersebut. Yang ketiga, produktivitas. Jika prestasi kerja dikaitkan dengan jumlah imbalan, pekerja termotivasi untuk lebih produktif. Yang keempat, penghematan pembiayaan. Kapasitas untuk mengaitkan biaya kompensasi dengan produktivitas kinerja. Perusahaan dapat memastikan bahwa biaya-biaya kompensasi akan berkaitan dengan hasil organisasional. Yang kelima, sasaran organisasional. Guna memastikan bahwa sasaran individu sesuai dengan tujuan-tujuan organisasional. Dasar ketetapan insentif. Dasar ketetapan intensif adalah efisiensi kerja yang diukur menurut keluaran atau output yang dihasilkan dibanding standar output yang ditetapkan. Menurut Turner et al. Mengkelompokkan metode pembayaran upah menjadi sebagai berikut: 1. Hari kerja, 2. Hari kerja yang dihitung, 3. Insentif berdasarkan pekerjaan, 4. Intensif berdasarkan waktu kerja standar, 5. Insentif kelompok. Metode pemberian insentif. Dalam pemberian insentif organisasi sektor publik harus memperhatikan kondisi menentukan keberhasilan organisasi. Menurut Heija Rahman Husman, teknik atau sistem insentif akan menentukan keberhasilan organisasi. 1. Insentif berdasarkan unit yang dihasilkan. 2. Insentif berdasarkan waktu. Siklus pengelolaan dan teknik perhitungan gaji dan kompensasi aparat publik. Siklus pengelolaan gaji dan kompensasi aparat publik terdiri dari 3 langkah, yaitu penentuan variabel, pembobotan setiap variabel, dan pembuatan simulasi perhitungan. Penentuan variabel. Pada tahapan penentuan variabel, yang dilakukan adalah penggalian data dari manajemen organisasi untuk menentukan variabel-variabel yang dianggap penting dalam pembagian insentif. Ada beberapa variabel yang dapat menjadi dasar pembuatan sistem insentif, yaitu tanggung jawab atau fungsi, beban kerja, dan juga kedisiplinan. Variabel tanggung jawab atau fungsi. Pada variabel ini dikelompokkan beberapa tanggung jawab atau fungsi yang ada di dalam sebuah puskesmas. Fungsi tersebut adalah kepala puskesmas, dokter atau dokter gigi, perawat, bidan, analis, staf TU dan staf lainnya yang terdiri dari bagian gizi, pekarya, dan obat. Variabel beban kerja. Penilaian beban kerja dilakukan oleh kepala puskesmas yang meliputi 3 aspek, yakni pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, pembebanan tugas integrasi, dan jenis tugas integrasi. Variabel kedisiplinan. Kedisiplinan adalah bagian yang dianggap penting oleh manajemen karena sebagai unit layanan, setiap pekerja atau pegawai dituntut untuk hadir sesuai dengan jam kerja layanan. Pembobotan setiap variabel.
Setiap variabel yang telah dipilih dari tahapan sebelumnya akan diberikan bobot atau ranking berdasarkan tingkat kepentingannya. Langkah terakhir yaitu pembuatan simulasi perhitungan. Perhitungan distribusi pembagian insentif dapat dilakukan dengan cara mengkalkulasikan poin setiap pekerja, mengkalkulasikan total poin semua pekerja, dan menghitung nilai setiap poin. Sebagai contoh, insentif yang dibagikan dalam suatu waktu adalah sebesar 20 juta dan total poin semua karyawan adalah 992. Maka nilai setiap poin yaitu Rp20.161. Selanjutnya dapat dihitung besarnya nilai insentif yang akan diperoleh oleh dokter gigi dan juga staf lain-lain yang ada di puskesmas. Dokter gigi memperoleh total poin sebesar 38, sedangkan staf lain-lain memperoleh total poin sebesar 21. Insentif yang dibagikan kepada dokter gigi adalah sebesar 766.000. Sementara insentif untuk karyawan staf lain-lain adalah sebesar 423.000. Berdasarkan simulasi perhitungan tersebut, model pembagian insentif memberikan dasar yang transparan dengan tingkat perbedaan insentif yang tidak terlampau besar antara penerima insentif yang terendah dan juga yang tertinggi. Terima kasih karena telah menonton video kami. See you next time. Bye-bye.